Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة ابن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس وفي رواية أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. Dengan sanadnya kepada Anas dari riwayat Abu Kamil, Thabit mengatakan sami'tu Anasan, aku mendengar Anas. Dia berkata, ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah aulama ala imra'atin, beliau melakukan pesta pernikahan terhadap seorang istri. Abu Kamil mengatakan ala syai'in min nisa'ihi, yakni tidaklah Nabi SAW membuat pesta pernikahan atau perayaan dari istri-istrinya ma aulama ala Zainab, seperti apa yang beliau lakukan pestanya terhadap Zainab. Fa innahu dzabaha syatan, sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing. Hadis yang kedua, juga Anas Malik dia mengatakan ma aulama Rasulullah ala imra'atin min nisa'ihi aktsara aw afdala mimma aulama ala Zainab. Nabi tidak pernah membuat pesta pernikahan atas seorang dari istri beliau
yang lebih banyak atau yang lebih afdal dari apa yang beliau lakukan, melebihi dari apa yang beliau lakukan terhadap Zainab. Thabit Al-Bunani dia mengatakan, bima aulam, dengan apa beliau membuat pesta pernikahannya. Lalu Anas menjelaskan, at'amahum khubzan wa lahma. Beliau memberi mereka makanan dengan roti dan daging. Hatta taraku, sampai mereka meninggalkannya. Hatta taraku, maknanya sampai mereka meninggalkan, maknanya sampai mereka kenyang. Mereka meninggalkan Rasulullah SAW karena watarakuhu li syab'ihim, karena mereka meninggalkan Nabi karena mereka sudah kenyang. Jadi berikan makanan yang banyak sehingga para sahabat yang diundang kenyang, kemudian mereka berangkat kembali. Ya. Adapun hadis lafaz tadi yang kedua, ma'ulama Rasulullah SAW imra'atin min nisa'ihi akthar atau afdal mimma aulama ala Zainab. Nabi tidak pernah melakukan walimahan terhadap salah seorang dari istri beliau yang lebih banyak, yang lebih afdal, atau yang lebih afdal dari apa yang beliau lakukan, melebihi dari apa yang beliau lakukan terhadap Zainab. Imam Nawawi mengatakan, yuhtamal anna sababa dhalika asyukru li ni'matillahi fi anna Allah Ta'ala zawwajahu iyyaha bil wahyi la biwaliyin wa syuhudin bikhilafi ghairiha. Boleh jadi atau kemungkinan sebab dari itu, yani kenapa Nabi SAW membuat walimahan terhadap Zainab seperti walimahan yang spesial, ya, karena dari apa yang diungkapkan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukannya seperti apa yang dilakukan dengan Zainab. Maka boleh jadi sebab hal itu adalah syukur kepada nikmat Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat Allah? Bahwa Allah telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab dengan wahyu. Ya. Zawwajnakaha dalam surat Al-Ahzab. Tidak dengan wali dan saksi. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh, ya, dari atas langit yang ketujuh, menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab tanpa wali dan tanpa saksi. Sehingga ketika wahyu itu sudah turun, langsung Nabi, ya, bercampur dengan Zainab. Bikhilafi ghairiha, berbeda dengan selain dari Zainab, dari istri-istri beliau. Maka mereka dinikahi oleh Nabi SAW dengan wali dan saksi. Oleh karena itu juga, ya, Zainab berbangga diri
terhadap istri-istri yang lain, karena ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Wa madhhabuna as-sahihul masyhur inda ashabina sihhata nikahihi sallallahu alaihi wasallam bila waliyin wala syuhudin li'adami al-hajati ila dhalika fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, yang sahih, yang masyhur menurut ulama-ulama Syafi'iyah, sahnya pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa wali, tanpa saksi. Ya, ini khusus untuk Nabi, untuk Rasulullah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kepada hal itu. Ya, fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah enggak perlu saksi, enggak perlu wali. Wa hadha li khilafin fi ghairi Zainab. Dan ini ya berbeda karena perbedaan pada selain Zainab. Wa amma Zainab, adapun Zainab, famansusun 'alaiha. Wallahu alam. Adapun Zainab sudah dinaskan, nas dari Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkannya. Maka tanpa wali, tanpa syuhud, enggak ada perlu lagi, sama sekali tidak perlu. Dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu. Ya, di antaranya juga ada seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi wa Asim ibn Nadr at-Taimi wa Muhammad ibn Abd al-A'la kulluhum an Mu'tamir wal lafdhu li ibn Habib. Qala haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman qala sami'tu abi qala haddatsana Abu Mijzlaz an Anas bin Malik قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا قاموا جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik,
Dia mengatakan ketika Rasulullah lamma tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bint Jahsh, da'al qaum wa fata'imu, Nabi memanggil kaum, yakni para sahabat, lantas mereka makan. Thumma jalasu yatahaddathun, setelah makan mereka duduk berbicara-bicara, bercakap-cakap setelah makan. Fa akhadha ka'annahu yatahayya'u lil qiyami falam yaqumu. Lalu Nabi mulai seakan-akan dia siap untuk berdiri, ya, membuka selo, ya. Falam yaqumu, akan tapi orang yang hadir ini enggak berdiri. Mau siap-siap untuk berdirilah gitu. Mengisyaratkan untuk supaya berdiri. Tapi mereka tidak berdiri. Falamma ra'a dzalika qama. Ketika Nabi melihat hal itu, yang enggak ada yang berdiri, qama, lalu Nabi berdiri. Falamma qama, ketika Nabi berdiri, qama man qama minal qaum. Lalu berdirilah orang yang berdiri dari orang-orang yang hadir. Lalu ditambah oleh Asim dan Ibn Abdul A'la dalam hadis mereka yang mereka riwayatkan, berdirilah para sahabat yang ada. Faqa'ada thalathatun, tapi ada 3 orang yang masih duduk. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a, Nabi datang, liyadkhula fa idza al-qaumu julusun. Nabi datang untuk masuk, ternyata 3 orang ini masih duduk di sana. Summa indahum qamu fantalaqu, kemudian mereka berdiri dan berangkat. Qala faji'tu fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qad intalaqu. Lalu aku datang, kata Anas, dan aku beritahukan kepada Nabi bahwasanya mereka telah berangkat. Qala faja'a hatta dakhal. Lalu Nabi datang dan Nabi masuk. Jadi berdasarkan sanad yang lain atau hadis yang lain kan Nabi menjamu mereka. Nabi berdiri, mereka belum berdiri. Lalu Nabi berdirilah sebagian dari sahabat kecuali 3 orang masih tetap di dalam. Akhirnya Nabi setelah itu kemana? Ke rumah istri-istrinya. Ya. Kemudian Nabi masuk, sebelum Nabi masuk ke rumahnya yang ada mereka, ya, mereka ini sudah berangkat. Lalu Nabi Anas memberitahukan kepada Nabi bahwa mereka ini sudah berangkat. Ya. Ketika Nabi sudah tahu mereka sudah berangkat, lalu Nabi masuk ke rumah Zainab. Lalu aku pun pergi, dhahabtu adkhulu, aku pun ikut berangkat, ya, mengikuti Nabi, karena Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah. Namun ketika Nabi masuk, fa alqal hijaba baini wa bainahu, Nabi tutup hijab antaraku dan antara beliau. Ya. Qala fa anzala Allah azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi. Illa an yu'dzana lakum, kecuali diizinkan untukmu.
ila ta'amin ghairi nadhirina inah. Ya, kecuali diizinkan kepadamu tanpa menunggu waktu masak makanan tersebut. Dan seterusnya. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ya, surah Al-Ahzab 53. Jadi tidak boleh di sini ya datang ke rumah Nabi kecuali diundang, diizin. Walakin idza du'itum fadkhulu, apabila kalian dipanggil maka datanglah. Fa idza ta'imtum fantashir, apabila kalian sudah makan berangkat sudah. Ya. Wala musta'nisina di hadis. Jangan ya jangan memperpanjang percakapan atau pembicaraan yang ngobrol dulu habis makan. Nah ini kalau kita lihat adab kita juga di dalam kita bertamu. Sudah selesai SMP aja, selesai makan pulang, nggak perlu lagi. Kan kita bukan disuruh untuk melayani, bukan bagian dari panitia. Ya, panitia tidak boleh SMP. Ya, selesaikan dulu. Tapi bagi kita yang diundang, sudah selesai makan, sudah minta izin. Ya, pertama kalau kita lihat masih ada tamu yang lain yang datang. Ya, kalau seandainya jamuannya serentak, ya, sekaligus, maka nggak perlu lagi setelah makan ngobrol lagi. Sudah selesai pulang. Ya, kalau di Arab itu jamuannya biasanya 3 gelombang. Sebelum dijamu ya ngobrol dulu gitu ya, datang, ngumpul. Saya itu ya makanannya bajamba. Lalu sekali gelombang masuk semuanya. Saya selesai balik. Tanya mungkin gelombang kedua baru datang. Nah, keluar ini gelombang pertama, dirapikan makanannya, talam tadi ditambah lagi nasinya. Setelah dibersihkan, masuk gelombang kedua. Ya. Kemudian sudah selesai gelombang kedua, baru biasanya gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini adalah ibu-ibu. Dia juga tetap di ruang itu dibersihkan anunya. Ya, kalau mereka pesta itu ya kambingnya 50. Bukan satu ekor kambing, tadi 50 kambing. Ya, atau yang lebih dari itu. Lihat anunya. Walhasil seperti itu, nggak perlu lagi, sudah makan jangan ngobrol lagi gitu. Ya, begitu juga ketika kita sudah diundang, sudah makan, ya sudah. Ya, ini adalah bagian dari adab-adab kita dijamu. Taib, saya rasa sampai di sini dulu. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita tambah ya pembahasan kita insyaallah taala. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Pada rakaat kedua Anda merasa ragu apakah Anda telah melafazkan bacaan takbiratul ihram atau tidak. Namun Anda yakin telah melakukan gerakan takbiratul ihram. Apa yang seharusnya Anda lakukan, Ustaz? Apakah yang menjadi rukun dalam takbiratul ihram itu adalah lafaz atau gerakannya atau keduanya? Yang menjadi rukun itu adalah lafaznya, Allahu Akbarnya, dan harus dilafalkan. Tidak boleh Allahu Akbar itu dalam hati. Adapun mengangkat tangannya adalah sunnah. Ya. Nah, kalau seandainya kita angkat tangan
tapi ragu kita mengucapkan takbir atau tidak. Kalau kita ragu di sedang sholat, ya sudah, kita ulangi lagi takbir kita. Tapi kalau ragu itu muncul setelah kita menyelesaikan sholat, sudah, jangan diperhatikan. Kecuali kalau kita yakin bahwasanya kita tidak bertakbiratul ihram walaupun angkat tangan, maka sholat kita sama sekali nggak ada. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau belum takbiratul ihram berarti kita belum masuk ke dalam sholat. Ya, wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Riau mau nanya, Ustaz, apakah dibolehkan mengadakan acara akikah anak perempuan di mana daging kambing yang sudah dimasak dikirim ke salah satu yayasan, dan di sini juga mengundang masyarakat setempat, di mana tradisinya adalah setiap tamu yang datang mendapatkan nasi bungkus lauknya ayam, bukan lagi sayur daging kambing, karena daging kambing sudah dikirim ke yayasan, dan setiap tamu yang datang memberikan amplop ke tuan rumah, dan amplop tersebut tradisi masyarakat terhitung hutang. Apakah boleh akikah seperti ini? Mohon jawabannya Ustaz, karena ia mengadakan acara ini seorang penuntut ilmu. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah tentang akikah. Akikah itu apa? Akikah itu adalah menyembelih hewan kambing untuk anak perempuan 1 ekor kambing, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya. Itu namanya akikah. Maka yang menjadi substansi dalam permasalahan ini adalah sembelihannya. Kalau makan dagingnya enggak, sembelihannya. Maka disembelih pada hari yang ke-7. Kalau seandainya dagingnya sudah diberikan ke pesantren, sudah dimasak dikasih pesantren, alhamdulillah. Ya. Kemudian tetap juga melakukan acaranya, makan-makannya, mengundang orang makan, sehingga mereka tahu dengan bahwa adanya acara akikah berarti kita mensyukuri nikmat Allah, ya. Jadi tidak ada masalah kalau dagingnya sudah dikasih ke pesantren, itu tentu dengan apa lagi? Ya, mungkin dengan ayam, dengan ikan, seterusnya ya, yang untuk makan, yang menjamu makan. Adapun dalam permasalahan amplop, ya, malahan amplop itu terhitung hutang. Gimana itu terhitung hutang itu? Hutang balas jasa. Iya, nggak boleh, nggak ada syariatnya itu. Ya, nggak ada syariatnya. Kalau ngasih hadiah boleh, ya, ngasih hadiah boleh. Tapi menjadi kelaziman hutang berarti itu adalah harus bayar dong. Ya, kalau hutang harus bayar. Lalu yang ngasih amplop memberikan hutang, lalu dia makan. Kullu qardun jarra manfa'ah fa huwa riba. Kan gitu jadinya. Dia ngasih mengutangin orang yang berakikah. Kan gitu dia, kalau misalkan hutang dia. Ini mengutangin
orang akikah. Lalu dia makan di situ. Gimana tuh? Maka tentu ini harus, fenomena ini harus kita mulai kita rubah. Gitu. Memberi hadiah, memberi amplop, memberi ucapan, senang kita juga dia dapat anak, mungkin dia bisa beli pakaian untuk anaknya. Tidak amplop misalkan dengan bingkisan yang lain, itu tidak ada masalah. Tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah, kalian saling mencintai. Tapi kalau itu adalah hutang, berarti itu adalah qard. Ya, sebuah pinjaman yang harus dibalik, dikembalikan. Maka ini adalah suatu hal yang anggapan yang sangat keliru. Ya, mungkin bagi kita hitung-hitung nih, ya, sebulan ya datang ngasih uang 100. Kalau hitung-hitungan, ngapain kita? Kalau mau makan enak, mungkin ke restoran aja makan. 100 tuh satu orang udah puas sekali itu, udah habis makanan yang dimakan. Enak. Nah, tapi ini adalah bentuk keikutsertaan kita, rasa senang kita. Nah, sekarang kadang-kadang sebagian orang sudah jadikan sebagai bentuk pola ya. Apa beralih dilakukan beralih besok sudah beralih sehari 2 hari balik belabo je galih hendak je. Ya, kemudian cari pernikahan atau acara itu pada awal-awal bulan. Ya, susahnya akhir bulan tidak ada isi amplop itu sudah salah niat. Ya, sudah salah niat. Maka tentu bukan ini ya tujuannya di dalam pelaksanaan. Maka siapapun orangnya perlu kita berikan nasihat. Ya, tujuan dari pelaksanaan kita ini bukan hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam. Saya Elis dari Garut, Ustaz. Izin bertanya, apakah selawat di dalam solat itu ada beberapa macam bacaan solat? Ataukah hanya ada satu macam saja? Karena saya pernah membaca, kalau selawat di dalam solat itu ada beberapa macam. Ya. Pertama, selawat yang kita baca di dalam solat harus selawat yang warid atau yang datang dari Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Adapun salawat ada beberapa redaksinya. Untuk lebih mendetailnya, silahkan lihat riwayatnya di dalam kitab Sifat Salat Nabi, karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ini lebih mendetailnya. Coba lihat. Maka salah satu dari selawat itu sudah bisa kita lakukan. Nah, di dalam selawat itu kata ulama, ada yang kadar wajibnya, ada yang kadar sunnatnya. Kadar wajibnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah, selesai kewajiban kita. Kelebihan dari itu adalah sunnat. Ya. Jadi dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala, sampai seterusnya itu adalah sunat. Jadi pun kalau seandainya sekencang-kencang apapun imamnya membaca selawat, ya, tapi kita menjadi makmum hanya mengucapkan setelah tasyahud mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian tahunya imamnya sudah salam, sudah cukup. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.